Saya akan menuju ke Ihsan Zahri yang saat ini berada di Dermaga Kolin Lamil. Ihsan Zahri, bagaimana perkembangan ataupun pantauan Anda dari lokasi titik Anda mengabarkan saat ini? Baik Dita dan juga pemirsa, memang baru saja sekitar 20 menit yang lalu kapal KRI Semarang ini yang membawa sebanyak 68 anak buah kapal ataupun kru dari kapal Diamond Princess tiba di Kolin Lamil, di mana mereka sebelumnya memang sudah menjalani observasi di Pulau Sebaru Kecil selama 14 hari. Dan saat ini kapal yang membawa mereka sudah tiba di Kolin Lamil. Untuk selanjutnya mereka akan langsung dipulangkan ke rumah ataupun ke daerah asal mereka masing-masing. Dan saat ini kami masih melihat kapal KRI Semarang ini masih proses bersandar begitu. Dan hari ini cukup bisa dikatakan berbeda dengan hari sebelumnya atau kemarin pada saat 188 ABK World Dream tiba di Kolin Lamil untuk dipulangkan. Kemarin ada prosesi yang dilakukan, yakni seperti penyerahan sertifikat ataupun surat keterangan sehat begitu yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, yang diserahkan secara formalitas begitu kepada 188 ABK World Dream tersebut. Dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian ada juga Pangko Gapwilhan 1 Laksamada Madya TNI Yudo Margono. Namun untuk hari ini hal tersebut tidak dilakukan di Kolin Lamil, namun sudah dilakukan di atas kapal KRI Semarang sendiri pada saat perjalanan tadi dari Pulau Sebaru Kecil menuju Kolin Lamil di Jakarta Utara ini. Dan tentunya setelah 68 warga negara Indonesia ini ataupun anak buah kapal Diamond Princess ini sudah melalui serangkaian observasi, mereka sudah dinyatakan sehat dan berarti mereka sudah bisa kembali berbaur ataupun bertemu dengan keluarga ataupun dengan kerabat mereka. Namun memang tetap harus ada sejumlah hal yang diperhatikan oleh mereka, seperti memang harus selalu begitu menjaga imunitas tubuh mereka ataupun menjaga kesehatan mereka, dan tetap menginformasikan kondisi ataupun perkembangan kesehatan mereka kepada pemerintah daerah asal mereka nanti. Selain itu, di sini juga kami melihat sudah ada begitu perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri dan juga pemerintah daerah asal dari 68 WNI ini, di mana keberadaan perwakilan Kemendagri ataupun perwakilan daerah ini untuk membantu begitu mengakomodir kepulangan para WNI ini, yang dimana kita ketahui para WNI anak buah kapal Diamond Princess ini berasal dari berbagai daerah dari seluruh Indonesia. Kembali ke Anda, Dita. Baik, saat ini Anda melihat tidak ada tanda-tanda dibukanya gerbang kemudian untuk segera diturunkan dan langsung masuk ke bus. Baik Dita, saat ini pintu kapal sedang proses dibuka begitu. Bisa Anda lihat di layar kaca Anda, pintu kapal dari KRI Semarang ini, di mana menjadi pintu keluar bagi para WNI tersebut, sedang proses dibuka. Setelah mereka keluar dari kapal KRI Semarang ini, mereka akan langsung menaiki bus yang sudah disiapkan, di mana bus tersebut akan mengantarkan mereka ke bandara ataupun ke tempat tinggal mereka begitu. Dan sebelumnya tadi juga kami melihat ada kapal kecil ataupun kapal LCU milik TNI Angkatan Laut ini sebelumnya juga sudah membawa sejumlah barang bawaan dari ABK Diamond Princess ini, di mana memang ini terlihat dilakukan dengan sangat cepat begitu. Setelah mereka tiba di Kolin Lamil ini akan segera menaiki bus dan langsung beranjak dari Kolin Lamil begitu. Termasuk sudah tidak ada lagi dilakukan prosesi penyerahan secara seremonial oleh pejabat ataupun perwakilan dari kementerian terkait. Dita. Ihsan Zahri, kita melihat gerbang tampaknya sudah dibuka ini proses, kemudian kita akan menunggu 68 WNI ABK yang akan menuruni tangga dan kemudian melewati jembatan yang merupakan gerbang untuk menuju ke bus.
Kalau kemarin busnya ada 5, apakah Anda melihat berapa banyak bus yang saat ini akan digunakan untuk membawa rombongan? Baik Dita dan juga pemirsa, memang jika kemarin untuk mengangkut sebanyak 188 warga negara Indonesia ataupun anak buah kapal dari World Dream itu menggunakan dengan 5 bus, di mana bus tersebut digunakan untuk mengantarkan para WNI tersebut ke bandara untuk selanjutnya mereka pulang ke rumah mereka masing-masing ataupun ke daerah asal mereka masing-masing. Dan saat ini kami melihat bus yang akan digunakan untuk membawa para WNI ini sudah mulai merapat ataupun mendekati kapal begitu. Setidaknya ada 2 bus berukuran besar yang digunakan untuk mengangkut 68 anak buah kapal Diamond Princess ini. Dan bus tersebut saat ini sedang proses atau sedang dalam perjalanan menuju badan dekat kapal begitu maksud kami. Dita. Baik, ini adalah bus pertama artinya ya yang akan menampung. Kemudian pertemuan antara 68 WNI dengan perwakilan daerah masing-masing dilakukan di mana, Ihsan? Baik Dita dan juga pemirsa, perwakilan dari daerah asal mereka dan juga perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri ini sudah menunggu begitu di dermaga Kolin Lamil ini. Jadi begitu para WNI tersebut turun, semuanya akan didata kembali begitu untuk menentukan bus mana yang akan mereka naiki, dan pendataan tersebut sudah diakomodir oleh perwakilan daerah ataupun dari perwakilan Kementerian Dalam Negeri yang sejak pagi tadi kami memantau sudah berada di Kolin Lamil yang terletak di Jakarta Utara ini. Ya. Dita. Ihsan, saya mau konfirmasi kembali, ini total ada 2 atau 3 bus yang sudah tiba terparkir di depan kapal. Baik Dita dan juga pemirsa, seperti yang Anda lihat saat ini, bus yang digunakan itu sudah berada dekat dengan kapal, lebih tepatnya sudah dekat dengan pintu keluar dari KRI Semarang ini. Dan ada 2 bus yang digunakan, bus berukuran besar yang digunakan para WNI ini untuk selanjutnya bisa mengantarkan mereka ke bandara ataupun tujuan selanjutnya dari para warga negara Indonesia ataupun anak buah kapal Diamond Princess ini. Dan saat ini kami melihat juga itu Pangkogap Wilhan 1 Laksamana Madya TNI Yudo Margono juga yang ikut begitu menjemput para WNI ini dari Pulau Sebaru kecil menuju Kolin Lamil ini. Baru saja turun dari kapal dan langsung bertemu dengan sejumlah pejabat yang sudah berada di Kolin Lamil ini sejak pagi tadi. Dita. Baik, terima kasih Ihsan. Sambil menunggu laporan dari terbaru Anda, saya akan coba untuk mereview kembali apa yang disampaikan oleh Yasmin maupun Ihsan Sahri, bahwa pada subuh sekitar pukul 5 pagi tadi kapal Semarang, KRI Semarang berangkat dari Pulau Sebaru kecil, kemudian prosesnya adalah menggunakan perahu kecil terlebih dahulu dan kemudian langsung diangkut membawa dengan kapal Semarang tersebut. Dan setelah dari situ kapal saat ini telah bersandar sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di dermaga Kolin Lamil. KRI Semarang membawa 68 WNI anak buah kapal Diamond Princess. Memang berbeda tampaknya dengan apa yang dilakukan kemarin, ketika kemarin ada 188 warga negara Indonesia anak buah kapal Diamond Princess pada saat berada di kapal tiba, kemudian ada prosesi penurunan dari anak buah kapal. Saat itu kemudian langsung berbaris rapi dan menyanyikan lagu Indonesia Raya tepat di lapangan ataupun di sisi dermaga. Ada pula pejabat yang hadir kemarin, yaitu Menteri Kesehatan, dan kemudian dibuka langsung oleh Pangkogap Wilhan 1. Hal berbeda tampaknya terjadi pada hari ini, mungkin perlakuan untuk lebih mengamankan dan mempercepat proses pemulangan. Maka dengan ini pemerintah memberikan sebuah aturan di mana pada saat bersandarnya kapal KRI Semarang, seluruh anak buah kapal
WNI tersebut tidak diperkenankan untuk turun terlebih dahulu karena ada prosesi yang harus dilalui. Proses serah terima dari Pangkogap Wilhan kepada pemerintah, dalam hal ini adalah perwakilan dari Menko PMK, sudah dilakukan di atas kapal. Begitu juga dengan penyerahan sertifikat sehat dari virus corona juga sudah dilakukan. Oleh karena itu, untuk mempercepat, maka ada 2 bus yang disiagakan dan juga dikerahkan untuk langsung menepi menuju ke sisi kapal dan langsung mengangkut seluruh anak buah kapal yang merupakan ABK dari Diamond Princess sejumlah 68. Kita akan mendengarkan, tampaknya ada Pangkogap Wilhan yang akan memberikan keterangan resmi tepat di dermaga Kolonel Lamil saat ini. Baik, selamat siang rekan-rekan media. Baru saja KRI Semarang merapat di Kolonel Lamil dan membawa 68 rekan-rekan kita WNI ex Diamond Prince, terdiri dari 66 pria dan 2 wanita. Kondisinya sampai saat ini sehat semuanya. Dan tadi di kapal sudah kita laksanakan prosesi penyerahan. Ya, penyerahan dari saya, Pangkogap 4 yang membawai pelaksanaan observasi mereka di KRI Suharto sampai di Pulau Sebaru. Nah, sekarang sudah selesai masa observasi, saya serahkan kepada Kemenko PMK yang dalam hari ini diwakili oleh Pak Agus, Dirjen Deputi Bidang Koordinasi Kesehatan, Peningkatan Kesehatan. Dan tadi juga telah diberikan sertifikat sehat dari Kemenkes yang diwakili oleh Pak Budi ya di atas kapal, sehingga prosesi penyerahan maupun penyerahan sertifikat sehat telah dilaksanakan semuanya di atas kapal, sehingga mereka sekarang telah selesai begitu kapal merapat dan langsung kembali ke masyarakat dan sudah diurusi oleh dari Kemendagri. Nah, sekarang mereka dalam proses untuk naik ke bus menuju ke tempatnya masing-masing. Demikian, mungkin ada yang ditanyakan? Kalau dengan kemarin ada perbedaan Pak, proses pemulangan sendiri? Sama, jadi dari Sebaru juga sama, jam 6 TET saya berangkatkan dari Sebaru, karena ini jumlahnya lebih sedikit sehingga prosesnya lebih cepat. Ya, sehingga terus naik ke KRI Semarang dan KRI Semarang langsung berangkat menuju Kolonel Lamil ini. Pak, ini kan ada perbedaan, kemarin penyerahan dilakukan di sini, tapi kemudian hari ini di atas KRI. Apa pertimbangannya Pak? Itu tidak ada ketentuan, artinya supaya ini mempercepat saja prosesnya, supaya tidak ada upacara lagi di sini, sehingga dengan pertimbangan kemarin langsung saja kita laksanakan prosesi di kapal dan itu lebih efektif, efisien ya daripada kemarin yang melibatkan banyak orang, kemudian lalu lalang dan sebagainya, dan ini juga tidak ada ketentuannya. Yang penting ini sudah kita serahkan prosesinya dan juga diserahkan sertifikat sehat. Yang penting kan itu. Yang penting hanya 2 saja, penyerahan kami selaku penanggung jawab mereka selama observasi kita serahkan kepada Kemenko PMK. Kemudian yang kedua, penyerahan sertifikat sehat dari Kemenkes. Kalau itu terlaksana ya sudah selesai, sehingga rangkaian kegiatan observasi telah selesai sehingga mereka bisa kembali ke alamatnya masing-masing. Sertifikat kesehatan diberikan juga pada 10 petugas kesehatan Pak ya? Semuanya, bukan petugas kesehatan. Jadi itu yang kemarin menjadi penjemput. Karena mereka 10 orang penjemput kan diobservasi. Berarti mereka juga mendapatkan? Iya, mendapatkan semuanya. Karena mereka sama-sama diobservasi dengan WNI yang 68. Selanjutnya setelah ini akan ada, mereka akan dipanggil seperti apa Pak? Meskipun dinyatakan. Nah, nanti itu yang menjawab Pak Budi dari Kemenkes. Nah. Apa? Tes swab sudah dilaksanakan waktu di Indramayu. Ya, selama swab ini kan mereka kan semuanya negatif. Nah, dalam perjalanannya 14 hari ini kan selalu dicek dengan thermal gun dan semuanya tidak menunjukkan gejala itu. Ya, sampai saat ini tidak ada yang positif. Ya, semuanya negatif dan itu kita nyatakan sehat. Jadi ketika prosesi turun, mereka di
pagi, Pak? Tadi pagi sebelum mereka berangkat itu sudah dicek suhunya. Mungkin boleh diberikan penjelasan Pak, maaf Niluh dari Kompas TV Pak, terkait dengan setelah prosesi ini, setelah ini selesai, apa selanjutnya Pak? Begitu, apakah mereka harus menjalani monitoring yang seperti apa untuk kesehatan mereka? Boleh diberikan Nah, nanti penjelasan? dari Kemenkes. Yang saya dulu masih ada pertanyaan belum? Lagi nggak? Petugasnya masih di sana, ya karena ini harus di dekon semuanya, dekontaminasi semuanya, peralatan-peralatan maupun sarana prasarana yang kemarin kita gunakan untuk melaksanakan observasi. Nanti dalam waktu, saya beri waktu 1 minggu untuk menarik semuanya dengan secara bertahap. Karena peralatan di sana banyak sekali, nggak mungkin langsung sekali ditarik. Itu artinya tidak masyarakat, apakah nanti setelah proses selesai ini, apakah masyarakat yang mungkin ingin berkunjung ke pulau ini diperbolehkan? Boleh. Ya boleh, silahkan aja. Yang penting ini setelah 6 jam yang kedua ini kan langsung kita dekontaminasi semuanya, peralatan-peralatan semuanya. Jadi yang kemarin sudah, nah ini ditinggalkan, nanti setelah 6 jam ini baru kita laksanakan dekontaminasi. Izin Pak Jenderal, untuk Pulau Sebaru sendiri itu apakah hanya untuk digunakan khusus untuk observasi ABK atau nanti masyarakat juga bisa di sana apabila memang jumlahnya nanti bertambah? Demikian aja. Nah, saya nggak tahu, ya saya nggak tahu itu proses kedepannya. Bahwa saja kemarin diperintahkan saya untuk menyiapkan tempat itu untuk observasi, saya siapkan. Nah sekarang selesai observasi saya serahkan lagi kepada pemerintah. Mau dipakai apa silahkan, nanti tanya kepada yang berhak. Ya, saya kira itu. Ada treatment lagi untuk KRI Semarang, Pak? Apa? Treatment setelah ini, treatmentnya bagaimana, Pak? Oh, untuk Kapal. ya nanti ada Kadis Kesal yang membawa itu, yang akan menjawab. Ya, saya kira itu. Mungkin dari Pak Budi silakan. Atau Pak Budi yang tanya tadi setelah masyarakat itu. Pertanyaan apa tadi, Mbak, yang lupa? Start di mana saat, Dengan gimana? setelah ini selesai, meskipun mereka dinyatakan negatif, apakah ada monitoring berkala yang dilakukan oleh petugas kesehatan ke mereka selain monitoring sendiri ya Pak? Ya, jadi mereka akan mendapat kartu kuning itu, Mbak. Kartu health alert card itu. Nah, itu nanti mereka di daerahnya masing-masing jika dalam perjalanannya mengalami gangguan kesehatan, mereka kita minta untuk segera melapor. Tapi sampai hari ini mereka semua dalam kondisi sehat dan tidak ada satupun yang menjurus ke arah coronavirus. Itu artinya petugas tidak melakukan controlling langsung? Tidak, jadi mereka yang melaporkan nanti kalau mereka mengalami gangguan kesehatan karena mereka kondisi sehat. Ada prosedur yang harus mereka lakukan setelah ini, kabarnya mereka harus mengisolasi diri juga sementara di rumah? Enggak, kan sudah diobservasi di sini, sudah diobservasi di Sebaru. Boleh dijelaskan Pak, mungkin biar yang lain bisa nonton, tahu Iya. harus ngapain setelah pulang? Jadi kalau sekarang tinggal proses pemulangan saja. Mereka sudah mengalami proses observasi selain pemeriksaan kesehatan ya. Tes swab juga sudah dilakukan di negara Yokohama sudah dilakukan negatif. Kemudian di Indonesia dilakukan lagi pemeriksaan swab negatif. Selama 2 minggu dilakukan lagi pemeriksaan dan tidak ada satupun yang di 68 ya. 68 tidak menunjukkan gejala ke COVID-19 sehingga mereka kita pulangkan. Kita berikan sertifikat yang menyatakan pemeriksaan mereka tidak menjurus ke arah COVID-19. Kemudian mereka kita kasih HAC, kartu kuning Health Alert Card. Kemudian nanti di daerah mereka kita minta jika mengalami gangguan kesehatan untuk segera melapor secara mandiri kepada fasilitas kesehatan terdekat. Harus membatasi diri untuk bertemu dengan orang? Enggak, kalau orang sehat, tapi secara umumnya ya kita harus membatasi pertemuan-pertemuan yang tidak sifatnya perkumpulan massa ya. Dalam jangka waktu tertentu? Maksudnya jangka tertentu? Pembatasan pertemuan apakah ada waktunya, misalnya berapa hari jangan misalnya? Kita mengikuti pandemi yang dideklar oleh WHO, artinya kewaspadaan harus terlalu dijaga. Tidak hanya orang yang 68, tapi semua warga negara harus meningkatkan kewaspadaan gitu. Ya. Waduh, mekanismenya saya mohon maaf kurang, nanti dari Kemendagri yang akan jelaskan. 14 hari. Protokolnya masih 14 hari. Iya. Karena mereka negatif, Pak. Semuanya negatif.
Ya, gabungan setelah dilakukan pemeriksaan swab keluar negatif 14 hari, setelah itu terhitung 14 hari mereka tidak menunjukkan gejala, mereka bisa kita discharge untuk dikembalikan ke kampungnya masing-masing. Mungkin gitu, Mas. Silakan. Ya, saya kira cukup rekan-rekan. Ya, terima kasih. Nanti yang masalah kapal maupun itu silakan langsung ke Kadiskes Angkatan Laut. Ya, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Pemirsa, baru saja kita mendengar secara bersama Pangkogap Wilhan 1 setelah turun dari KRI Semarang langsung memberikan konferensi persnya di hadapan media, di mana tadi disampaikan oleh Pangkogap Wilhan 1 Laksamana Madya Yudo Margono bahwa proses serah terima dan juga pemberian sertifikat sehat dari virus corona sudah dilakukan di atas kapal. Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses pemulangan dari 68 WNI anak buah kapal Diamond Princess. Sementara itu disampaikan pula oleh perwakilan dari Kementerian Kesehatan bahwa dalam proses observasi selama 14 hari, tahap pertama ketika Diamond Princess-nya mendarat dan menepi ke Yokohama, Jepang, kemudian ada proses untuk pengecekan suhu dan lain sebagainya. Setelah dinyatakan negatif, maka 68 warga negara Indonesia tersebut langsung diterbangkan dari Bandara Haneda International Airport, Jepang, menuju ke Majalengka. Setelah itu kemudian dibawa menuju ke Indramayu. Setelah di Indramayu kemudian 68 WNI ABK tersebut langsung dilakukan proses swab, yaitu dengan proses dan juga alat untuk mendeteksi apakah 68 ABK ketika berada di Indonesia ada yang terpapar virus corona atau tidak. Namun pada saat itu, pada saat dilakukan swab, tidak ada warga negara Indonesia yang positif. Oleh karena itu pada saat yang sama, tepat pada 28 Februari 2020, seluruhnya anak buah kapal Diamond Princess berjumlah 68 orang langsung dibawa dari Indramayu menuju ke Pulau Sebaru Kecil. Dan di Pulau Sebaru Kecil itulah 68 anak buah kapal langsung diobservasi selama 2 minggu lamanya. Saat ini yang Anda perhatikan dan lihat di layar kaca pemirsa bahwa hampir seluruh WNI berjumlah 68 ini adalah 66 diantaranya adalah perempuan, kemudian 2 orang, maksud kami 66 adalah laki-laki, kemudian 2 orang adalah perempuan, semuanya sudah masuk ke dalam bus. Dan tadi sudah didata sebelum turun, kemudian para ABK ini sudah mengetahui bus mana yang akan ia tempati. Dari sini kemudian ada proses lanjutan di mana nanti ABK akan disambut dan dikawal oleh perwakilan daerah masing-masing. Hal ini untuk mempermudah para ABK tersebut, warga negara Indonesia, untuk bisa pulang dengan selamat ke kota ataupun wilayah asalnya. Pemirsa, kalau kita totalkan berapakah jumlah warga negara Indonesia yang telah berhasil diobservasi oleh pemerintah, kita ingat bahwa pada awal Februari 2020, di mana pada saat itu ada 285 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Wuhan, Cina, menuju ke Indonesia. Nah, prosesnya adalah pada saat itu 285 warga negara Indonesia langsung diobservasi di Pulau Natuna. Dan beberapa saat kemudian, Diamond Princess ada 188 warga negara Indonesia yang berada di kapal tersebut kemudian dibawa menuju ke Pulau Sebaru Kecil sejumlah 188 dan total ada 14 hari juga, dan yang terakhir adalah 68
warga negara Indonesia anak buah kapal yang saat ini tengah bersandar di KRI Semarang dan saat ini sudah masuk satu persatu ke dalam bus. Kita melihat ada dua bus yang sudah disiapkan berada di tepi kapal tersebut dan siap untuk membawa anak buah kapal langsung menuju ke wilayah masing-masing dengan dibawa oleh perwakilan daerah masing-masing. Kita harapkan bahwa prosesnya berlangsung dengan lancar dan seluruhnya bisa ditangani dengan baik. Dan kalau kita totalkan kembali bahwa dari 238 WNI di Natuna yang diobservasi, 188 WNI yang diobservasi di Pulau Sebaru Kecil dan 68 WNI yang diobservasi di Pulau Sebaru Kecil, maka total warga negara Indonesia yang diobservasi di Pulau Natuna maupun di Pulau Sebaru Kecil berjumlah 494 warga negara Indonesia. Dan belum ada himbauan kembali apakah nanti pulau-pulau tersebut akan kembali digunakan jikalau nanti ada yang tidak tertampung begitu ya. Tadi disampaikan oleh Pangkogap Wilhan bahwa saat ini perintah hanyalah sebatas membawa warga negara Indonesia untuk kemudian diobservasi, dilakukan pemeriksaan lebih lanjut karena di Pulau Sebaru Kecil lengkap dengan ruang IGD, ruang ICU dan juga dilengkapi dengan para tim medis serta didampingi oleh psikolog.